serem juga ya, Mam. Kita lagi asik-asik kerja gini, kok ya anak kita semakin kurus, seperti tak terurus. Gimana ya caranya supaya selagi kita kerja gini, anak kita bisa kesehatannya terus terjaga, makannya terjaga, dan tidak stunting yang bikin kepala pusing. Yuk! Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, teman-teman, mama-mama yang ada di sini, uh, kita mungkin pusing ya, kok anak kita semakin kelihatan kurus seperti tak terurus ya. Sedangkan kita kerja untuk mereka, kok mereka seperti tak terurus begitu. Terus makanan apa nih yang bisa membuat kesehatan mereka terjaga, gizi mereka terjaga, jadi terjauhin dari kata stunting yang bikin kepala pusing kan. Buat apa kita capek-capek kerja, tapi kalau anak kita nggak sehat, ya kan? Oke, di video kali ini kita akan bahas ya mengenai MPASI usia 6-8 bulan ya. Nanti kita akan bahas sampai usia 5 tahun. Nah, untuk 6-8 bulan ini kan masih pemanasan ya, mama-mama. Prinsipnya adalah kalau kita memberikan MPASI untuk awal, maka boleh kok kita berikan yang tunggal ya, makanan yang tunggal itu boleh. Umpama pertama kali saat usia 6 bulan ya, anak udah siap makan, atau usianya 6,5 atau 5,5 ya, yang sekitar itu yang udah siap makan, coba-cobain aja dulu di testing-testing ya, untuk makanan yang kira-kira mudah dicerna. Salah satunya ada yang kaya karbohidrat, contohnya apa? Pisang. Itu boleh diberikan untuk awal-awal. Kemudian kita mulai nih mengenalkan makanan yang seharusnya dia makan nantinya ya. Tapi teksturnya itu dia sedikit lebih kental dari ASI. Itu untuk belajar menelan aja sih ya, mama, supaya dia tahu, oh ini loh makanannya kamu. Jadi dia biasa tahu dan bisa mulai mengenal, oh ini makanan saya nantinya ya. Jadi dari rasa lidahnya dia sudah paham, oh ini rasa yang akan saya makan nantinya. Nah, kemudian apa aja sih? Nah, yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka yang harus ada ya di setiap pemberian makan untuk MPASI itu ada makanan pokok, kemudian lauk hewani, lemak, sayur dan buah ya. Nah, yang paling utama itu makanan pokok dan lauk hewani. Ya, kalau memang benar-benar kita istilahnya kepepet susah ya, ya udah kita berikan aja nasi sama telur ya, kemudian kita uh, panaskan ya, kita buat jadi bubur, kemudian disaring, itu udah cukup kok sebenarnya ya. Nah, tapi jangan terus-menerus seperti itu ya. Jadi kita ada kombinasinya. Sekali-sekali kita berikan santan, sekali-sekali kita berikan minyak ya. Sekali-sekali kita berikan juga tambahan sayur-sayuran ya, atau kita berikan juga puree buah ya. Nah, itu juga variasi. Nah, kemudian caranya supaya kita yang kerja ini menyiapkannya gimana? Saran saya ya, teman-teman, kalau mama-mama di sini sibuk banget kerjaannya, jadi harus disiapkan dulu nih. Kalau pagi mungkin kita jadwalnya pemberian ASI, kemudian nanti agak siangan, nanti baru kita berikan puree buahnya. Nanti mulai agak siangan lagi ya, jam-jam mungkin tadi paginya, kemudian jam 9, jam-jam 11 mulai kita bisa berikan jam 9 tadi purenya, kemudian jam-jam 11 tadi kita berikan misalnya contoh nasi yang ini tadi buburnya tadi ya, kita buat dulu buburnya sebelum berangkat, kita buat dulu buburnya ya. Nah, kemudian nanti jam-jam 3 ya, jam 2, jam 3 nanti bisa diberikan lagi puree buah lagi ya, boleh seperti itu. Nah, nanti ketika sore atau malam, nah itu bisa mama-mama bikin lagi ya ketika sepulang kerja. Seandainya masih sempat ya, waktunya sekitar jam 7 gitu, atau sore pulangnya, itu bisa disempatkan untuk diberikan makannya yang baru lagi ya, bubur yang baru lagi supaya tetap fresh ya. Nah, kemudian kalau memang nggak bisa juga ya udah, jadi sekali buat untuk 2 kali makan ya. Kalau kita males ya mulai dari awal masak
masak beras, itu kita males ya, ya udah pakai nasi yang ada aja, telur yang ada, terus kita dipanasin sebentar, terus kita saring dia, jadilah seperti ini. Nah, ini kita lihat nih teman-teman, kita lihat ya menunya tuh. Nah, ini loh, ini nasi itu cuman ya sekitar 3 sendok makan aja lah. Lihat nih, sayurnya tuh butuhnya tuh dikit banget ya, 10 gram itu ya paling cuman 1 sendok makan aja, dikit banget. Tapi lihat nih, pakai telur ya, telurnya ini nih teman-teman, nih tuh, satu loh telurnya. Jadi perbandingannya itu kita memang membutuhkan itu untuk usia 6-8 bulan itu memang kita butuh proteinnya lebih. Jadi nasinya itu masih sedikit ya, 3 aja. Nah terus ini telurnya tuh udah satu ya, udah satu sendiri loh. Kalau daging ayam itu kira-kira ya sekitar, kalau 1/4 dibagi 4 ya. Kalau daging sapi ya seiris seperti itu ya. Kemudian bisa lihat ya, hati itu, hatinya itu ya kira-kira mungkin setengahnya ya, hatinya itu ya lebih sedikit. Dan ikan itu bentuknya kira-kira kalau ikan kembung itu dibagi 3 lah ya, disaring seperti ini ya. Kira-kira begitulah cara pemberian makan pertama kali untuk usia 6-8 bulan. Jadi masih lebih banyak ASI ya daripada makanan pendamping ASInya ya. Porsinya juga masih bertahap. Kemudian nanti 7 bulan sudah mulai lebih banyak lagi ya makanannya ya, disiapkan juga sebelum berangkat, disiapkan ya. Kemudian nanti ketika 8 bulan itu sudah mulai lebih banyak lagi, artinya mungkin udah 3 makanan utama, 3 kali makanan utama, kemudian baru 2 kali selingan ya, 1 atau 2 kali selingannya jus kek ya, atau bisa kalau 8 bulan udah mulai giginya gatal-gatal, bisa diberikan dia makanan apa, buah-buahannya sudah dicincang-cincang atau dipotong-potong ya, melatih giginya, itu bisa ya. Nah, selanjutnya untuk usia 9-11 bulan, ini makanan pendamping ASINya sudah lebih kental ya, sudah lebih kelihatan teksturnya daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi cuman hanya bentuknya cair, lebih padat lagi ya, maka ini kita mengenalkan lebih padat lagi gitu. Dan supaya bisa lebih mudah dikunyah aja gitu. Teman-teman bisa kok ngenalinnya, nggak harus seperti ini banget ya, nggak perlu harus seperti bubur banget, ataupun nggak perlu harus yang dicincang-cincang banget. Beri kesempatan kepada anak-anaknya teman-teman sendiri, pakein aja, misalnya nih kita pakein wortel ataupun kentang, itu direbus, diberikan potongan-potongan, dipotong-potong ya maksudnya, terus dikasih ini di tangannya atau ditaruh di piring di depannya, biarkan dia makan apa yang ada di depannya, supaya dia belajar mengunyah, belajar mengambil, menggenggam. Itu juga stimulasi dari dia berkembang ya, dia mandiri, dia bisa makan ya, dia tahu kalau itu dia aktivitasnya sedang makan, dia bisa berkreasi dengan apa yang di depannya gitu ya. Nah kita lihat nih, kalau bahannya untuk telurnya tetap, nah daging sapinya mungkin lebih tambah dikit, ayamnya lebih ditambah, nah hati juga gitu ya, lebih ditambah. Nah penting banget ya protein ini, sekali lagi saya tekankan, penting banget loh teman-teman protein itu untuk perkembangan anak-anak kita ya. Jangan takut kasih mereka makan protein, jangan takut kasih mereka makan ikan, makan yang lainnya, supaya lidahnya mereka itu terbiasa dengan makan makanan yang kaya akan protein. Jadi udah besarnya nggak ada tuh yang nggak suka ikan, nggak suka daging, nggak suka telur, karena dari kecilnya sudah terbiasa makan apa yang biasa dimakan oleh orang dewasa lainnya, kayak gitu ya. Nah kebutuhannya ini teman-teman, ASI kira-kira ya hanya 50% aja udah mulai berkurang ya, sedangkan MPASI-nya kita udah mulai ngasihnya lebih sering. Kalau dia nggak mau makan gimana? Sabar teman-teman, tenang aja, dia kalau lapar pasti akan minta makan kok ya. Nah
Kalau dia nggak mau makan, gampang teman-teman. Jadi kita pisah aja, nggak perlu dicampur seperti ini. Kita pisah-pisah tuh. Bisa juga misalnya kita kasih nih ikan, seumpama ikannya kita cincang-cincang terus digoreng, ataupun kita kasihin pakai goreng tepung seumpama ya. Jadi kasih aja di depannya. Lama-lama mesti dia mau kok ya. Dia akan belajar. Atau dikasih nasi doang misalnya. Nggak apa-apa, tapi sekali waktu. Jangan setiap hari hanya dikasih nasi doang. Ya, jadi harus diberikan bertahap lah teman-teman ya. Dan harus ada beraneka ragam ya, supaya lidahnya terbiasa. Oke, MPASI usia 12 sampai 23 bulan ya. Dimana kalau di sini berarti kebutuhan ASINya itu udah berkurang teman-teman. Jadi dia ASINya itu cuma sebagai pelengkap aja. Dia 70%-nya udah mulai makan seperti biasa. Targetnya setelah 2 tahun dia udah makan seperti biasa, udah nggak perlu ASI lagi. Berapa sih jumlahnya kalau kita mau kasih makan anak usia 12 sampai 24 bulan, 1 sampai 2 tahun ya? Itu kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi kira-kira 5 sendok makan ya. Untuk nasinya, ini sayurnya tuh nggak terlalu banyak-banyak banget kok, cuman hanya sekitar 2 sendok makan aja ya, udah cukup. Kemudian hatinya ini dia lebih banyak teman-teman. Biasanya kalau satu ayam itu kalau dia hatinya lumayan besar ya, seukuran itulah ya. Nah, itu sama dengan tadi, ini ikan dia lebih banyak sedikit ya. Kemudian potongan dagingnya lebih besar sedikit, dan begitu juga dengan ayamnya ya. Jadi udah lebih dibanyakin proteinnya karena dia hampir nantinya udah nggak pakai ASI lagi ya. Dia udah menggunakan makanan dari luar ya, makanan di luar dari ibunya. Nah, untuk usia 2-5 tahun gimana nih? Kan dia udah nggak ASI lagi, ya kan? Nah, maka panduannya adalah menurut Gizi Seimbang dan Isi Piringku, itu seperti ini. Jadi di usia 2-5 tahun, ya teman-teman, di sini kita sudah mulai memperkenalkan namanya lauk nabati ya. Tetap yang menjadi makanan utama itu adalah makanan pokok dan juga lauk hewani. Tapi kita juga harus memberikan keanekaragaman makanan supaya nanti ketika dia sudah dewasanya, sudah besarnya, dia sudah mulai menerima makanan yang ada di rumah. Ya, kita berikan juga lauk nabati, lemak dan sayur dan buah. Nah, kita lihat nih di sini ternyata untuk nasinya ya, ini sudah mulai banyak ya. Ini sekitar 6-7 ya, 7 sendok makan. Ini ketika 2-5 tahun. Bertahap aja sih, nggak mungkin juga 2 tahun udah sampai 7 sendok makan ya. Kalau iya alhamdulillah ya, kalau enggak ya bertahap aja. Tapi setidaknya kita tahu bahwa paha ayamnya ini ya, atau proteinnya dia tetap 50 gram. Nah, kemudian ada tambahan lauk nabatinya, sayurannya lebih ditambah lagi ya. Kemudian dia sudah mulai diberikan juga buah-buahan ya, seperti ini ya contohnya. Jadi ada 4 unsur utama, yaitu apa? Karbohidrat, kemudian ini proteinnya ya, ada protein nabati, protein hewani ya, kemudian ada sayuran dan juga buah ya. Untuk usia 2-5 tahun ya, tetap ya teman-teman, yang diutamakan itu adalah karbohidrat dan juga lauk hewani. Itu sangat diutamakan. Karena apa? Karena untuk perkembangan dan pertumbuhannya ini, walaupun udah mulai melambat, dia tetap membutuhkan protein yang utama. Ya, yang paling mudah dicerna adalah protein hewani. Jadi bisa ayam, bisa juga makanan protein hewani lainnya. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebelum bekerja ya, mungkin ini membutuhkan tenaga yang ekstra ya, membutuhkan perhatian ekstra karena mau nggak mau kita harus mempersiapkan makanan anak kita ya. Setidaknya kita harus ngelis itu dan mengkomunikasikannya dengan, kalau mungkin ada asisten, dengan asisten ataupun dengan omanya ya atau neneknya. Kalau memungkinkan kita komunikasikan juga dengan daycare-nya ya, kalau kita menggunakan daycare ya, karena
ya mau nggak mau kita harus memperhatikan mereka ya. Kita bekerja untuk mereka, ya jangan sampai mereka ya anak-anak kita ini anak-anak yang kurang gizi ya. Artinya bukan kurang gizi dia kurus, bukan, tapi ada protein yang dia kurang, ada uh, unsur-unsur zat-zat yang itu baik mikro ataupun makro yang dia kurang. Jadi pertumbuhannya tidak optimal ya. Kita pengennya kita kerja, mereka sehat, makanan terjaga, gizi seimbang, dan juga bisa tumbuh dengan normal ya, cerdas, sehat, dan juga kreatif ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Setidaknya teman-teman punya gambaran ya ketika usia 6 bulan itu seperti apa, 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 bulan, kemudian 11 sampai 12 sampai 24 bulan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran bagaimana nanti ketika teman-teman tetap bekerja tapi makanan anak-anak tetap terjaga ya. Nah, kalau misalkan di sini ada yang belum berteman dengan Miss Ahli Gizi, silakan subscribe channel ini ya. Dan silakan berikan like, dan juga kalau misalkan ada yang ingin di-sharingkan, silakan di kolom komentar. Oke, demikian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Maaf segala khilaf ya.